Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Maulidina, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya bersama 3 orang teman saya ingin mempresentasikan mata kuliah Filsafat Islam dosen pengampu Bapak Muhammad Ridwan Effendi MUD. Oke, baik teman-teman, langsung saja ke materi ya. Materi yang pertama itu kebetulan dari saya sendiri. Yuk kita simak materinya sama-sama. Mulai dari pengertian dan kedudukan manusia. Teman-teman udah pada tahu belum? Apa sih pengertian dan kedudukan manusia itu? Mari kita simak sama-sama. Mulai dari pengertian manusia. Manusia adalah makhluk mukallaf yang dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Dengan akal pikirannya, ia mampu menciptakan kreasi spektakuler berupa sains dan teknologi. Nah, manusia ini merupakan bagian realitas kosmos yang menurut para ahli disebut sebagai al-kain an-natik, yaitu makhluk yang berbicara dan makhluk yang memiliki nilai luhur. Nah, di sini adapun istilah manusia dalam Al-Quran. Istilah manusia dalam Al-Quran itu ada 3, yaitu al-insan, diambil dari kata nasya yansa nasyan, yang berarti lupa. Dan yang kedua, al-insan diambil dari kata nasa yansunu, yang berarti bergoncang. Dan yang ketiga, al-insan diambil dari kata ins, yang berarti jinak. Selanjutnya yaitu kedudukan manusia dalam alam semesta. Nah, kedudukan manusia di alam ini sering diangkat oleh para pakar adalah sebagai hamba yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan pada petunjuk ayat yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya itu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, sekarang saya akan membahas tentang hakikat manusia sebagai mikrokosmos. Nah, pengertian mikrokosmos. Mikrokosmos adalah manusia, sedangkan metakosmos adalah berkaitan dengan Allah. Orang-orang Islam kemudian mengeksplorasi rahasia-rahasia di balik Al-Quran dan hadis untuk mendapatkan makna mengenai peran utama mereka dalam dunia kosmos dan dalam rangka mengetahui tugas mereka menjaga hubungan antar kosmos. Nah, mikrokosmos adalah dunia kecil, khususnya manusia, sedangkan makrokosmos itu berarti alam semesta. Nah, hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos sangat erat. Kelangsungan hidup manusia tergantung makrokosmos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Nuramalia akan menjelaskan tentang hakikat manusia sebagai makhluk teomorfis dan makhluk bebas.
hakikat manusia adalah sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi yang terdiri dari 3 unsur, yaitu jasmani seperti fisik, nafsu, akal, rasio, dan rohani seperti psikis dan roh. Sebagai konsekuensi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi, maka manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan, makhluk yang terlahir dalam kondisi tidak berdaya seperti kertas bersih, membutuhkan bantuan orang lain, makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, makhluk yang memiliki akal budi, makhluk yang selalu ingin tahu tentang segala sesuatu, makhluk yang mempunyai kemampuan berbahasa, makhluk yang mampu membuat perangkat peralatan, makhluk sosial yang mampu bekerja sama, makhluk yang mampu berorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makhluk yang hidup atas dasar prinsip ekonomi, makhluk yang beragama, makhluk rasional yang bebas bertindak berdasarkan alasan moral, makhluk dengan kontrak sosial untuk menghargai dan menjaga hak orang lain. Adapun makhluk manusia sebagai makhluk teomorfis. Manusia tidak bisa berperilaku sombong, angkuh, dan ujub karena Tuhan mengetahui kelemahan mendasar manusia. Sebaliknya, manusia juga tidak bisa bersikap pesimis dan underconfidence karena satu-satunya makhluk yang mendapatkan kepercayaan dan kelebihan begitu besar dari Tuhan. Sikap paling benar bagi manusia ialah bersikap optimisme yang diimbangi rasa takut serta dipandu dengan rasa tawadu dan mawas diri untuk meraih cita-cita perjuangan hidup. Manusia diminta untuk melakukan sinergi dan kekuatan-kekuatan lain dari luar dirinya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Siti Nur Hasanah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya. Di sini ada poin keempat, yaitu konsepsi insan kamil. Insan kamil sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu 2 kata ya, insan dan kamil. Insan sendiri memiliki arti manusia dan kamil memiliki arti sempurna. Nah, adapun kata kamil dapat pula diartikan suatu keadaan yang sempurna dan digunakan untuk menunjukkan pada sempurnanya zat, sifat, dan hal itu terjadi melalui terkumpulnya sejumlah potensi dan kelengkapan seperti ilmu dan sifat yang baik lainnya. Insan kamil menurut Muhyiddin Ibnu Arabi ialah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh begitu. Adapun dari segi pengetahuannya ialah karena dia telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi, yakni menyadari kesatuan esensinya dengan Tuhan yang disebut makrifat begitu. Nah, jadi adapun insan kamil menurut tokoh
filsuf Sayyid Hussein Nasr adalah manusia yang dapat mencerminkan sifat-sifat dan asma-asma Tuhan serta seluruh alam semesta dalam bentuknya yang lebih kecil begitu. Nah, insan kamil sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama, realitas manusia sebagai bagian dari alam semesta. Yang kedua, sebagai medium atau perantara pesan-pesan ilahi. Dan yang ketiga, sebagai perwujudan sempurna bagi kehidupan spiritual. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dan sanggahan boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.